Shalom, Tuhan Yesus sudah datang. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2026. Yang saya mendalam firman Tuhan dalam 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Nineve kitab Penghitungan Nahu, orang Eskol. Ayat yang ke-15. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasar, sebab tidak akan datang lagi orang dosil menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua, khususnya pada hari ini yaitu Minggu tanggal 3 Mei 2020, dan sehat-sehat selalu. Kembali lagi kepada firman Tuhan dalam 1 ayat yang pertama. Ucapan ilahi tentang Nineve kitab Penghitungan Nahu, orang Eskol. Ya, jadi Alkitab harus dibaca. Kalau kita tidak membaca, kita rugi, Bapak Saudara. Ya. Selagi kita masih hidup ini kesempatan peluang. Saya sangat bersyukur baca Alkitab Kejadian 10 hari. Ya. Habis baca lagi, habis baca lagi. Dan tentu sampai tahun 2000. Ya. Jika saya kuat, lanjut terus, Bapak Saudara. Ya. Jadi dengar-dengarlah suara. Itu poinnya, Bapak Saudara. Kemudian dalam 1 ayat yang kedua, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarahnya. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Jadi Tuhan itu pembalas kepada musuh-musuhnya, lawan-lawan. Lihat, Israel dipakai oleh Tuhan menyerang negara-negara yang coba-coba menyelapkan. Tidak bisa, Bapak Saudara. Karena Tuhan itu adalah pembalas. Demikian juga kita. Kalau kita benar, Tuhan membela kita. Siapakah yang melawan kita? Kalau kita baca di Roma 8 ayat yang ke-31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Kita menang-menang terus, Bapak Saudara. Iblis ditarik untung. Ya, sudah tidak ada gunanya lagi. Karena Tuhan Yesus sudah patahkan dia waktu di Golgota ini. Ya, Iblis hanya menang 3 hari. Habis itu selesai sudah, tidak buat apa-apa lagi. Ya, maka itu kita harus kembali kepada firman Tuhan dan baca firman Tuhan hari lepas hari dan berdoa, bekerja. Ingat, Tuhan takut akan Tuhan. Ya, itu rahasianya, Bapak Saudara. Kemudian dalam 1 ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar. Jadi Tuhan itu adalah panjang sabar dan besar kuasa. Ia tidak sekali-sekali melepaskan dari orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah di bawah kakinya. Luar biasa. Jadi Tuhan berjalan di mana saja. Makanya kalau kita hidup ini, kita hanya numpang saja. Ya, karena usia kita ada batasnya. Kalau kita baca di Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidupmu 70 tahun, kalau keluar 80 tahun, sisanya menderita. Ya, lumpuh, penderitaan. Maka itu tidak ada yang membanggakan diri, sok hebat di dunia. Tuhan bilang, berkata, rendahkanlah dirimu dan kamu akan ditinggikan. Orang yang tinggi diri akan direndahkan. Ya, jadi tidak ada yang hebat. Kita ini dibutaan semua. Ya, sangat lemah sekali. Ya. Dalam 1 ayat yang ke-4, ia menghadik laut dan mengiringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering, Basan dan Karmel menjadi merah, dan kembang Libanon menjadi ayat 5. Ayat yang ke-5, dalam 1 ayat yang ke-5, gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit mencari bumi menjadi sunyi, sepi di hadapan dunia serta seluruh penduduk. Jadi gunung-gunung saja gemetar. Bayangkan, gunung. Makanya ada gunung meletus, ya. Gunung berat meletus itu buatan Tuhan. Ya, jadi Tuhan bisa menegur kita dengan cara apa? Badai, ya, tsunami dan sebagainya, sakit penyakit, supaya kita sadar dan bertobat. Dalam 1 ayat yang ke-6, siapakah yang tahan berdiri menghadapi kiramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya, yang bernyala-nyala kehangatan amarahnya, tercurah seperti api dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapan. Ayat yang ke-7, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan,
ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada. Jadi Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung. Artinya rajin berdoa, rajin ucap syukur, itu Tuhan mengenal. Kaya itu, kaya semuanya dan rohani, sakit sembuh, dijamin Bapak Saudara. Dalam satu ayat yang kedelapan, ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir, ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gunung. Jadi musuhnya mati sia-sia, dihalau. Jadi bagi siapa yang coba-coba Tuhan, mohon maaf, mati sia-sia. Ya, udah mati sia-sia lagi, neraka tempatnya. Jadi rugi 2 kali Bapak Saudara. Dalam satu ayat yang ke-14, terhadap engkau inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu dari rumah alam. Aku akan menginapkan patung pahatan dan patung tuan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hidup. Jadi kubur disediakan kepada orang-orang yang anti Kristus. Ya. Bayangkan sudah disediakan. Itu kita jangan coba-coba dalam firman, apalagi melawan Roh Kudus. Habislah kita. Ayat yang terakhir, dalam satu ayat 12, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang kecil menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Jadi sekali lagi Tuhan yang bilang, ya, menyampaikan berita damai sejahtera. Jadi kita adalah ada damai sejahtera, ada sukacita. Jadi firman Tuhan harus disampaikan, menjadi pelaku firman. Kalau kita dengar firman Tuhan banyak di kampung, itu banyak. Jadilah pelaku firman dan turut sesuai firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang kasih, ya kasih. Firman Tuhan suruh kita ke kanan, jangan kita ke kiri lagi. Rugi kita itu, sia-sia hidup. Apa itu? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2006, di dalam satu ayat yang pertama hingga ayat yang 15, ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan 6, orang Eskol. Ayat 15, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang bercila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus yang berkati. Haleluya, amin.